membongkar semua tempat, mencarinya dengan pelita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di tangan saya ada sebuah koin 500 rupiah. Yang mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara, koin-koin ini seperti ini banyak dan ditempatkan dalam satu wadah tertentu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara ketika ada satu atau dua koin yang hilang dari tempatnya, kita mungkin tidak mencari atau tidak menyadari dan ya hanya 500 rupiah atau 100 rupiah. Dan malam hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ketika di dalam Lukas pasal yang ke-15 tentang perumpamaan dirham yang hilang. Kita melihat di ayat yang ke-8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak meletakkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Di dalam cerita ini seorang wanita yang kehilangan dirham yang dianggapnya bagi dia adalah sesuatu yang berharga. Dan ketika satu di antara 10 dirham yang hilang, dia mencari dengan sesama, membongkar semua tempat, mencarinya dengan pelita dan menyapu, bahkan berusaha dengan sebagaimana mestinya seseorang yang kehilangan sesuatu yang berharga mencari keberhargaan itu. Dan uniknya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan." Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika kita kehilangan dan menemukan koin seperti ini yang mungkin 100 atau 500 rupiah atau bahkan 1000 rupiah, kita mungkin tidak menceritakannya kemana-mana bahwa kita sudah menemukan 100 atau 500 rupiah kita yang sudah hilang. Kita baru akan menceritakan kepada orang lain dengan penuh semangat ketika kita menemukan sesuatu yang hilang, dan sesuatu yang hilang itu adalah sesuatu yang berharga. Oleh karenanya kita mengetahui betapa berharganya dirham bagi si perempuan ini sampai-sampai ketika ia menemukannya, dia menceritakan kepada semua orang dan semua orang diminta untuk ikut bersukacita. Kalau kita masih ingat di bagian kemarin atau setidaknya di pasal 15 ayat yang kedua, ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi yang menegur dia bahwa dia makan dengan orang-orang berdosa. Cerita perumpamaan tentang dirham yang hilang yang dianggap berharga ini sama dengan itu Bapak Ibu Saudara. Dirham yang hilang hanya akan bisa menjadi potensi untuk menjadi berharga ketika ia ditemukan. Dan setiap orang di mata Tuhan adalah memiliki potensi yang juga sangat-sangat berharga. Dirham yang hilang itu harus ditemukan supaya nilainya menjadi nyata, bukan hanya berupa potensi berharga. Bagi Yesus, setiap orang memiliki potensi untuk berharga, tetapi keberhargaan itu menjadi ternyata dan terbukti nilainya ketika orang itu ditemukan. Dan sungguh, nilai itu tidak hanya menjadi sebuah potensi untuk berharga, nilai itu menjadi sungguh-sungguh berharga. Dan ketika seseorang ditemukan, di ayat yang 10 kita bisa melihat, "Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Persoalan banyak orang mungkin sama seperti persoalan orang Yahudi yang menganggap seseorang itu nilainya tidak berharga, sehingga tidak ada potensi untuk mencari dan menemukan mereka. Nah, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara melihat seperti gambaran perumpamaan yang digambarkan oleh Kristus, dan ketika perempuan ini menyadari betapa berharganya 10 dirham yang ia miliki, dan ketika salah satunya hilang, dia akan merasa kehilangan dan berusaha mencari dengan cara yang terbaik yang bisa dia lakukan. Berbeda dengan orang-orang yang menganggap bahwa koin ini, dirham ini, atau uang ini tidak berharga sama sekali. Mungkin karena banyak jumlahnya atau nilainya yang kecil. Dan ketika kita kehilangan koin seperti ini, kita mungkin akan menganggapnya tidak ada dan tidak berharga. Apakah kita akan mencari? Tentu tidak. Tetapi ketika kita menganggap dan berpikir dan menyadari bahwa koin ini, dirham ini adalah sesuatu yang berharga, semua orang berharga di mata Allah dan Allah mencari mereka. Begitu juga ketika kita percaya bahwa mereka adalah pribadi yang berharga, kita sama seperti perempuan ini akan berusaha mencari dan menemukannya. Apakah itu saya dan Bapak Ibu Saudara semua? Amin, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat
satu kebenaran firman Tuhan yang secara sederhana Engkau gambarkan kepada orang-orang yang mendengar. Orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang menganggap semua orang tidak memiliki kapasitas untuk berharga. Tetapi Engkau membawa kami kepada satu pemikiran yang sangat sederhana dari seorang gambaran perempuan yang kehilangan 1 dirham yang dianggapnya adalah yang paling berharga. Karenanya kami rindu memandang semua orang berpotensi untuk menjadi percaya kepada Kristus. Karenanya kami mau mencari, mau dengan usaha terbaik kami dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati hati setiap kami dan memiliki cara pandang seperti yang Engkau tunjukkan. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.